Tafadhal. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya. Kemarin masih di pelajaran pertama ya. Masih di pelajaran pertama Durusul Lughah jilid 1 ya. Latihan terakhir itu ya, halaman 9. Nah, sekarang kita ke berikutnya yaitu mengenai kalau kemarin mahaza. Jadi dalam bertanya pun intonasinya harus intonasi bertanya ya. Mahaza, jadi dia haza, za itu agak menurun dia. Jangan mahaza gitu ya. Itu bukan bertanya dia ya. Tapi mau bikin orang bingung ya. Nah, ya. Mahaza gitu ya. Mereka gitu ya. Mahaza, nah itu baru bertanya. Jadi walaupun tidak, karena dalam bahasa lisan ya, alamatut tarqim atau tanda-tanda baca yaitu tidak terlihat ya, tapi harusnya terasa. Beda dengan tulisan. Kalau tulisan tanda baca itu penting ya, mana yang nuqtah, mana yang fasilah gitu ya, mana yang nuqtatain gitu, banyak ya, dipelajari nanti di ilmu imla ya, ada di situ ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai mahaza yang artinya adalah ma, artinya apa? Berarti maknya di situ artinya adalah pertanyaan. Dan diperuntukkan untuk yang tidak berakal, ya. Kemudian mahaza apa ini? Ya, ketika kita menunjuk suatu benda tentu saja ya. Nah, sekarang yang akan kita baca adalah man, ya. Man itu artinya adalah siapa? Siapa ini? Ya, siapa ini? Ketika saya mengatakan siapa ini, ada berapa orang di TKP? Pembicaraan ada berapa orang? Dua. Dua. Dua siapa aja? Tiga. Hah? Tiga. Enggak, tadi dua. Dua yang berbicara dan yang diajak bicara. Udah gitu doang. Dan yang dibicarakan. Yang dibicarakan siapa di sini? Ya Goib. Enggak. Yang ada di TKP itu berapa orang? Ketika saya mengatakan man haza, ada berapa orang? Lebih dari dua lah. Aduh, harus jelas. Itu kebayang nggak? Kebayang. Gimana coba? Adegannya kayak gimana coba? Adegannya kita bertiga ngumpul lah gitu. Terus? Ya kita man ada gitu, mau diperkenalkan gitu. Ya si anak ada Sodiki atau apa? Jadi ada berapa orang? Tiga. Tiga ya. Gak mungkin dua ya. Benar. Man haza gak mungkin dua orang. Saya yang mengucapkan man haza, kemudian ucapan man haza ini saya tujukan kepada lawan bicara saya, ya. Kemudian ya hazanya nunjuk ke orang yang ada di sebelah lawan bicara saya. Ya, lawan bicara saya bawa temen. Kemudian saya tanya, man haza? Siapa ini? Ya. Jadi harus terbayang ya, harus tasawurnya terbayang, bayangannya ya, takhayulnya ya. Gitu. Dan tentu saja ketika kita yakin ya, kalau di sebelah kita itu adalah manusia, tentu saja ya. Bukan kucing. Ya, apalagi jin misalkan, bisa ngelihat jin. Siapa ini? Mana? Gak ada orang gitu ya. Serem gitu ya. Nah sekarang antum baca coba. Bismillah. Dari mana tadi ya? Dari mana ada sok? Man hada siapa ini? Hada tabibun, ini dokter.
Man hada, siapa ini? Hada waladun, ini anak kecil. Man hada talibun, ini siapa ini? Ini seorang siswa. Ahada waladun, apakah ini seorang anak kecil? La hada rojulun, tidak, ini laki-laki dewasa. Bagus, ya. Jadi di situ ya istifhamnya diganti, kata tanyanya diganti dengan hamzah ya. Boleh ya. Gitu. Yang tidak boleh itu apa? Apakah siapa? Nah, aman gitu ya. Saya belum pernah dengar deh ada yang menggunakan dua istifham ya dalam satu kalimat ya. Aman, apakah siapa? Aman haza, aman haza. Apakah siapa ini? Gitu ya, bingung ya. Oke, lanjut. Ma hada, apa ini? Hada masjidun, ini masjid. Man hada, siapa ini? Hada tajirun, ini seorang pedagang. Hada kalbun, ini anjing. Ahada kalbun, apakah ini anjing? La hada qitun, tidak, ini seekor kucing. Hada himarun, ini keledai. Ahada himarun, apakah ini keledai? La hada hisonun, tidak, ini seekor kuda. Maha wa mahada, dan apa ini? Hada jamalun, ini unta. Bagus ya. Jadi jamalun, bukan jamalun, bukan, itu nama orang itu ya. Atau yang punya ya temen atau saudara atau suaminya ya namanya Pak Jamal, kaget nanti, loh berarti bapak suami saya unta dong gitu ya. Bukan ya. Biasanya orang tua ngasih nama anaknya dengan Jamal, ya Jamaluddin lah ya. Itu bukan unta agama, bukan, jangan salah ya. Tapi ya memang makanya sering saya katakan teori mad yang ada di dalam bahasa Arab itu tidak berlaku ketika sudah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Seperti misalkan kitab lah ya. Kitab kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Indonesia tulisan kitab itu adalah KITAB, kitab. Tapi di dalam tulisan bahasa Arabnya, kitab itu ada alifnya. Berarti taknya 2 harokat, kitabun gitu kan. Nah, bunyi kitabun ini ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia tidak menjadi a-nya 2. Kitab ya, KITAAB, enggak ya. Nah, disinilah ya mulai rancunya. Jadi ada 2 kata dalam bahasa Arab, yang satu pendek mimnya, yang satu panjang 2 harokat mimnya. Jamalun onta, jamalun keindahan. Nah, kemudian ya dijadikanlah salah satunya ke dalam bahasa Indonesia, yaitu yang keindahan. Dijadikan nama orang Jamaluddin gitu ya. Nah, nanti akan nyangkanya ya dari yang unta, padahal dari yang keindahan ya. Gitu. Kenapa kok jadi mirip? Ya karena teori mad yang ada di dalam bahasa Arab itu tidak diberlakukan penulisannya di dalam bahasa Indonesia dengan menuliskan hurufnya 2 gitu ya. Nah, makanya Jamaluddin ya di dalam bahasa Indonesia pun dalam bahasa Indonesianya pun Pak Jamal misalkan itu mimnya tidak dipanjangkan ya, Pak Jamal gitu ya. Oh, Pak Unta gitu ya. Enggak ya, dia memang artinya itu adalah memang diambil dari Jamal, keindahan. Ya udah kalau gitu saya manggilnya agak memanjang aja. Ya boleh. Silakan Pak Jamal. Bagaimana kabarnya Pak Jamal? Gitu ya. Biar nggak ketuker, kok nama saya jadi lain nadanya, mau jadi onta gitu ya. Nah, hadza jamalun pendek baru unta ya. Berikutnya
Ma hada, apa ini? Hada dikun, ini ayam jantan. Man hada, apa ini? Man hada, siapa ini? Hada mudarrisun, ini seorang guru. Ahada qamisun, apakah ini kemeja? La, hada mindilun, tidak, ini sapu tangan. Bagus, ya. Komisun kalau di kita jadi gamis, Oh, gamis. ya, karena kop Bukan. dengan ghoin. Kemeja, Ya. tapi nggak apa-apa, kemeja. Orang Arab memang menggunakan ya komis ini untuk kemeja ya. Kantong lah ya. Nah, tapi di dalam bahasa Indonesia ya, ketika kita menyebutkan gamis ya, ya yang model yang saya pakai ini nih, gamis Pakistan gitu kan. Saya paling males pakai gamis tuh ya. Kenapa? Karena harus masukin ribet lah ya. Makanya saya dikasih gamis sama beberapa orang itu di rumah, itu gamis tuh numpuk. Jarang saya pakai. Kenapa? Pertama saya ribet makainya. Kedua saya jadi takut terlalu gagah kalau pakai gamis ya. Saya yang biasa aja baju koko yang kancing full gitu ya. Nah, bagaimana kok dari komis menjadi gamis ya, karena dialek Mesir khususnya ya. Dialek Mesir itu kop itu menjadi ghoin ya. Kok bisa? Karena kop dengan ghoin itu makhrajnya tetanggaan ya, bukan sama tapi memang sebelahan. Kop ya makhrajnya ada di pangkal lidah, sedangkan ghoin ya, gomis ya makhrajnya ada di ya ujung tenggorokan. Jadi memang deketan lah di sini lah ya. Jadi makanya sebagian orang Mesir ya mengucapkan komis ya dengan gomis gitu ya. Kohwah, ghahwa gitu ya. Iya, dan seterusnya. Qalbi dan seterusnya. Baik, lanjutkan. Tamrinun, latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ma hada, apa ini? Hada qalamun, ini pena. Hada kalbun, ini anjing. Man hada, siapa ini? Hada tabibun, ini seorang dokter. Hada jamalun, ini unta. Ahada kalbun, apakah ini anjing? La, hada kittun, tidak, ini seekor kucing. Ahada dikun, apakah ini ayam jantan? Naam, ya. Ahada hisonun, la, hada himarun, apakah ini kuda? Tidak, ini seekor keledai. Hada mindilun, ini sapu tangan. Ahada waladun, apakah ini anak kecil? Naam, ya. Man hada, siapa ini? Hada rojulun, ini seorang laki-laki dewasa. Bagus ya. Lihat di sini ya, dari nomor 1 sampai nomor 10 tadi, ya ini semuanya adalah kumpulan kalimat-kalimat yang sederhana. Mayoritasnya terdiri hanya dari 2 kata. Man hadza, ini satu kalimat terdiri ya dari 2 kata ya. Kemudian ma hadza juga kalimat terdiri dari 2 kata. Hadza qalamun terdiri dari 2 kata dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang sangat sederhana sekali. Jadi kalau disuruh untuk membuat kalimat jangan takut. Ya, ini aja pilih salah satu ya. Coba bikin kalimat. Ma hadza. Udah gitu ya. Kok pendek ya, kan cuma disuruh bikin kalimat. 2 kata juga udah selesai. Nah, kemudian kita lihat di sini dari nomor 1 sampai nomor 10 ini ya. Lihat, ini semuanya gundul ya. Ada harokatnya enggak? Enggak ada. Ya, kenapa Mas Manto bisa baca Arab gundul? Ya, karena dia sudah akrab dengan kosakatanya. Ya. Jadi memang ya membaca kitab gundul itu pertama memang kosakatanya harus banyak. Ketika melihat ya tulisan ya qaf lam dengan mim, ada huruf qaf, ada huruf lam, ada huruf mim. Ya, karena sudah hafal sebelumnya, dia akanlah ketika ketemu ya dengan qaf lam mim, kodenya cuman qaf lam dan mim aja. Ya, maka kepalanya, otaknya langsung
ngasih perintah qalamun gitu ya. Sama seperti halnya ketika kita ngobrol ya lewat WA dengan teman kita lah ya. Nah, misalkan ya teman kita misalkan apa istilahnya tuh nanya ke kita ya. Nanya ke kita. Tentu saja dengan bahasa WA. Bahasa WA kan biasanya itu singkat ya enggak? Teman kita itu cuma nulis Q kemudian M spasi ya. Kemudian D M N kemudian tanda tanya. Apa itu? Pas kita paham nggak? Alif ingat Q ya, Q ya, kemudian M bahasa Inggris. ya, kemudian spasi, kemudian D M N tanda tanya. Ya. Kamu di mana? Nah, kamu di mana? Gitu ya enggak? Otaknya langsung ya, Respon. kamu di mana? Refleks. Ya, padahal itu gundul lah itu, ya. Itu bukan Arab gundul, bahasa Indonesia gundul, gitu ya. Nah, jadi ya, kok Ustadz bisa baca Arab gundul? Lah iyalah, di kepala saya kosakatanya udah banyak ya. Perbedaan. Kosakata di kepala saya itu lumayan banyak, nggak tahu berapa ribu, lumayan lah ya. Buat ngegombal itu ada lah ya. Belum lagi teori yang sudah saya pelajari belasan tahun, lumayan lah. Jadi ketika ngelihat ya rangkaian kata paling cuma 1 atau 2 kosakata yang tidak saya ketahui baru buka kamus. Sisanya ya udah dia otomatis. Begitu ngelihat urutan kata ini kita langsung otomatis oh ini berarti langsung saja ya terbayang ini harokatnya apa yang mana maf'ulun bihi, fa'il dan seterusnya itu otomatis terbayang. Kenapa? Karena kita udah main dengan bahasa Arab itu belasan tahun. Dan selalu membaca kita, baca kita, jadi semakin terasa. Nah, begitu juga dengan bahasa Indonesia, ketika teman kita menulis ya ki ya, kemudian M, kemudian spasi DMN, kita langsung paham, oh, kamu di mana. Ya, padahal itu bahasa Indonesia gundul. Ya, kemudian kita balas gitu ya, SY gitu ya, D spasi MSJD gitu ya, SY spasi D spasi MSJD, langsung paham dia ya, saya di masjid gitu ya enggak ya. Nah, ini yang disebut dengan bahasa Indonesia gundul gitu ya, tidak ada huruf vokalnya, huruf konsonan semua. Nah, bahasa Arab juga sama ya, anggap saja harokat itu adalah huruf vokalnya. Jadi ketika ngelihat ya latihan yang Iqra waktub ini gundul ya, udah gundul ya. Kok bisa baca? Ya karena ya sebelumnya kosakatanya sudah dikasih tahu. Jadi setiap kali ada kosakata yang baru itu pasti akan dikasih tahu harokatnya. Ya, dan akan dikasih tahu artinya. Kalau sudah dikasih tahu harokat dan artinya dan susunan hurufnya, langsung tulis ya, langsung ingat-ingat. Ya, kenapa? Karena nanti akan muncul lagi sudah tanpa harokat, gitu ya. Namanya selesai jilid 1 saja, kuasai teorinya, dikuasai semua, kosakatanya dikuasai semua. Ini udah lumayan, amat sangat banyak banget. Apalagi nanti sampai jilid 2, teorinya dikuasai semua, kosakatanya dikuasai semua, udah bisa baca kitab itu harusnya, ya. Apalagi kalau sampai selesai Durusul Lughuh jilid 3 dan jilid 4, udah ya, basic nahwu shorof itu udah selesai semua. Karena Durusul Lughuh jilid 3 dan Durusul Lughuh jilid 4 itu sorofnya sudah lumayan tinggi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masih di jilid 1. Bagus ya. Udah selesai belum yang ini? Udah, tinggal pelajaran ketiga. Hadza rajulun sudah ya. Man hadza rajulun sudah. Nah, sekarang kita ke pelajaran yang kedua ya. Pelajaran yang pertama mengenai hadza, pelajaran yang kedua itu mengenai zalika ya. Nah, zalika dan di dalam hadza dan zalika ada di situ yang di dalam ilmu imla ya. Itu ada yang disebut dengan ya, yuntok wala yuktab. Yuntok, natoko yang tiku artinya mengucapkan ya. Nutiqo yuntoku artinya diucapkan. Yuntok berarti diucapkan, wala yuktab ya, dan tidak ditulis gitu ya. Maksudnya apa? Ada huruf panjang yang diucapkan panjang walaupun tulisannya tidak ada.
Seperti misalkan di dalam tulisan haza, ya kan? Haza itu kan ya haza yang tadi kita pelajari yang artinya ini. Kalau kita lihat tulisan hurufnya itu cuma 3, ha, zal, dengan alif, ya. Tapi ketika kita baca, haknya memanjang, haza, gitu kan? Seakan-akan haknya ini ada alifnya, dan memang ada alifnya, ya. Tapi tidak ditulis alifnya. Tapi pengaruh alifnya yaitu memanjangkan bunyi fathah yang ada di ha itu tetap diucapkan. Nah, makanya yuntok wala yuktab. Nah, nanti ada kebalikannya, yuktab wala yuntok. Ditulis alifnya ada, tapi tidak dibaca. Contohnya seperti apa? Seperti alif yang ada di lafaz ana. Wala ana abidum ma'abattum, gitu enggak? Lihat ya, ana di situ ada alifnya, tapi dia tidak dibaca panjang. Gitu ya. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan ditulis tapi tidak diucapkan alifnya. Nah, ya, di atasnya ada sifar mustadir ya, di atas alifnya ya, untuk menunjukkan kalau alifnya tidak dibaca ya. Nah, ha dari haza itu 2 harokat karena ada alifnya walaupun alifnya tidak ditulis. Begitu juga dengan za dari zalika juga sama. Ada alifnya walaupun alifnya tidak ditulis kalau kita menyebutnya dengan fathah tegak lah ya, fathah berdiri. Ya, itu mungkin itu adalah alif kecil ya, alif kecil yang naik ke atas ngapung gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan diucapkan alifnya walaupun tidak ditulis huruf alifnya. Ya. Jadi zalika itu bukan zalika, enggak, tapi zalika. Zalika. Ya, seperti yang ada di surat Al-Baqarah, ya enggak? Kalian baca surat Al-Baqarahnya za-nya memanjang apa memendek? Memendek, salah. Harus 2 harokat. Zalikal kitabula raiba fi, gitu kan? Enggak ada yang bacanya begini. Zalikal kitabula raiba fi. Wah, ngaco gitu ya. Tapi harus tahu mana yang 2 harokat, mana yang enggak. Zalikal kitabula raiba fi, gitu kan? Yang 2 harokatnya itu beda. Kalau semuanya 1 harokat, zalikal kitabula raiba fi, itu semuanya 1 harokat. Kalau semuanya 2 harokat, zalikal kitabula, ngaco ya. Jadi kita harus tahu mana yang 2 harokat, mana yang 1 harokat, dan ini sangat penting ya. Jadi zalika itu za-nya 2 harokat. Kenapa? Karena di situ ada yang yuntok wala yuktab. Diucapkan panjang 2 harokat, diucapkan alifnya walaupun tidak ditulis alifnya. Zalika artinya adalah itu ya. Dan nggak usah saya jelasin kalau zalika itu terdiri dari zali dan ka, nggak usah, itu nanti saja ya, panjang ya. Yang jelas zalika artinya adalah itu, bendanya tunggal ya, berakal ataupun tidak berakal, gendernya laki-laki, gender perempuan nanti. Ayo baca. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Zalika, itu. Ma zalika, apa itu? Zalika najmun. Ulangi. Ma zalika. Terus? Zalika najmun. Nah, gitu, bukan zalika najmun, bukan. Iya, Terus. zalika 2 harokat. Tadi 1 harokat. Tadi 1 harokat ya? Ada buktinya, nanti cek aja rekamannya, gampang. Siap. Nah. Ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun. Terus. Itu bintang. Hada masjidun, ini masjid. Wa dzalika baitun, dan itu rumah. Hada hisanun wa dzalika himarun, ini kuda dan itu keledai. Terus. Adzalika kalbun, apakah ini anjing? Salah. Apakah itu anjing? Nah, gitu. Dzalika qirtun, Nah. tidak, itu kucing. Nah, Oke, gitu. cok. Alasan. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu ranjang. Oke, terus.
Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini seorang guru dan itu seorang imam. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Bagus. Terus. Iqra waktub, baca dan tulislah. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Terus. Man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu imam. Terus. Adzalika kittun, apakah itu kucing? La, dzalika kalbun, tidak, itu anjing. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun, ini batu. Bagus. Ya. Lanjut. Lanjut, baca tuh yang di dalam kotak. Al kalimatul jadidatu. Ulangi. Al kalimatul jadidatu. Nah, gitu ya. Kata-kata yang baru. Nah, terus. Imamun, imam. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Bagus. Gitu ya. Oke, sekarang ya kita ke pelajaran yang ketiga ya. Nah, cepat ya. Pelajaran yang kedua memang cuma 3 halaman ya. Oke, di pelajaran yang ketiga ini ya sama, yaitu intinya menyusun kalimat yang sangat sederhana, terdiri dari 2 kata saja ya, sama seperti di pelajaran pertama dan pelajaran kedua ya. Bedanya kalau di pelajaran yang ketiga kalimatnya tidak didahului, tidak berkaitan dengan kata tunjuk. Nggak ada kata tunjuknya di sini ya. Nah, terus bagaimana dong? Ya udah, ya sebutkan kata benda, kemudian ya, sebutkan ya penyempurna dari kata benda tersebut. Gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau pelajaran 1 dan 2, pelajaran yang ada kata tunjuknya ya. Hadza baitun, zalika masjidun ya. Ini adalah rumah. Ya, ini baitun ya, karena kita orang Indonesia sudah tahu kalau bangunan yang seperti ini adalah rumah. Tapi kita tidak tahu bahasa Arabnya ya. Kemudian kita bertanya kepada seorang guru atau kepada seorang syekh, kemudian gurunya mengatakan hadza baitun. Ya, ini baitun yang seperti ini tuh baitun. Ya, wa hadza masjidun, yang seperti ini tuh masjidun. Hadza qalamun, hadza maktabun. Yang kayak gini ya sambil ditunjuk bendanya qalamun. Oh, pulpen qalamun dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan ya, model kalimat yang ada di pelajaran 1 dan pelajaran 2 itu adalah ya pengenalan benda-benda. Ya, kita dikenalkan benda-benda. Sebetulnya sudah kenal benda-benda ya, bukan dikenalkan benda-benda. Dikenalkan untuk kita yang belajar bahasa Arabnya sudah gede. Kita kan belajar bahasa Indonesia dari kecil atau bahasa ibu dari kecil ya. Tahu benda-benda di sekitar kita dari kecil, tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa ibu. Sendok, piring, rumah, sepeda dan seterusnya. Kemudian usia segini ya, usia segitu ya, yang belajar Mas Manto ya. Usia segitu baru mulai belajar bahasa Arab. Ya. Di kepalanya sudah ada bahasa Indonesia banyak. Tapi di kepalanya ya bahasa Arabnya tidak ada. Nah, maka gurunya menggunakan model kalimat pelajaran 1 dan pelajaran 2. Ya. Sambil dipegang benda-bendanya atau dalam hal ini digambar benda-bendanya, kemudian dikatakan hadza baitun, hadza kittun. Ya, di kepalanya langsung kucing, kitun, kucing, kucing, kitun. Ya, otomatis seperti itu. Nah, selesai semua. Ya. Apakah menggunakan pola kalimat seperti ini digunakan setiap hari, setiap kali ketemu? Ya enggak.
itu biasanya tuh digunakan tuh di awal-awal belajar. Ya, awal kenal benda. Ya. Hadza baitun. Gini, oke. Besoknya lagi hadza baitun. Kan udah kemarin Ustaz, ya. Oh iya ya, gitu ya. Nah, jadi ngenalin ya rumah adalah baitun sudah kemarin. Ya, besoknya ini kalau si Mas Manto ingatnya kuat ya, gitu ya. Besoknya ya ketika saya mengatakan hadza baitun, dia protes. Loh, udah tahu saya kalau yang rumah itu baitun. Oh, berarti sudah waktunya naik tingkat. Ya, inilah pelajaran 2, pelajaran 3, tingkat yang berikutnya, yaitu memulai kalimat langsung dengan benda ya yang sudah dikenal oleh si pembelajar tadi. Gitu ya. Nah, misalkan ingin menceritakan mengenai apa? Ya. Gurunya ingin menceritakan mengenai rumah, ya. Nah, maka gurunya memulai kalimatnya dengan rumah. Ya, tidak dengan enggak, udah kenal ya. Ya, tapi langsung ke rumah, pilih rumah. Ya, apa yang ingin diceritakan dari rumah? Ya, mengenai baru ya, perkara baru ya dari rumah yang akan diceritakan. Maka gurunya akan memulai kalimat dengan rumah. Kalau memulai kalimat dengan nama benda yang sudah dipelajari tadi ya, yang dikenalkan di pelajaran 1 dan pelajaran 2, ketika ingin memulai kalimat dengan benda-benda yang dikenalkan sebelumnya, maka si bendanya tersebut harus ada alif lamnya. Harus pakai alif lam. Ya, pelajaran 3. Al-baitu dulu. Nah, selesai. Ya. Al-baitu. Oh, berarti ya ingin menceritakan rumah. Sekarang ya, apa yang ingin diinformasikan mengenai rumah tersebut? Baru misalkan, ya, baru bahasa Arabnya jadidun, gitu ya. Baru bahasa Arabnya jadidun. Ya, bagaimana mengenalkan kalau jadidun adalah baru? Nah, ya. Kalau jadidun adalah baru bagaimana? Bisa dengan langsung, ya, bisa ngelihat al-baitu jadidun. Ya, rumah tersebut jadidun. Jadidun apa gitu ya. Tapi pas begitu dia ingat rumahnya, oh ternyata rumahnya itu masih kinclong, ya. Belum dihuni, baru beres. Oh, jadidun berarti baru. Bisa seperti itu, ya. Bisa juga ustadznya langsung ngasih tahu. Mas Manto, al-baitu jadidun. Gitu kan. Nah, Mas Manto bingung. Al-baitunya udah kemarin, hadza baitun. Oke, al-baitunya saya paham. Jadidunnya ini apa? Ustaz, ma makna jadidun. Nah, paling dia nanya kayak gitu. Ya, Mas Manto paling nanya, ma makna jadidun, apa arti dari jadidun, ya enggak? Nah, baru saya kasih tahu ya. Jadidun diddu qadimun. Ustaz, ma makna qadimun? Qadimun diddu jadidun. Muter aja terus gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau di kelas semuanya harus ngobrol pakai bahasa Arab ya. Ente kagak paham juga jadidun baru udah selesai gitu ya. Nah, bisa gitu kan. Nah, memang di beberapa halaqah ya. Bukan di beberapa halaqah, di semua halaqah yang saya pegang bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia ya. Jadi ketika ibu-ibu bertanya misalkan, jadidun artinya apa? Oh, jadidun artinya baru, selesai. Langsung mereka catat di bukunya. Ya. Jadidun sama dengan baru, nambah kosakata lagi. Ya. Tulisannya harus diingat-ingat, tulisan jadidun. Harokatnya harus diingat-ingat, ya. Artinya harus diingat-ingat. Itu baru satu kosakata. Gitu ya. Nah, jadi tujuan dari pelajaran yang ketiga ini adalah menyusun kalimat. Ya, dimulai dengan kata benda. Kata bendanya harus pakai alif lam. Kemudian apa yang ingin kita informasikan dari benda tersebut ya sebagai penyempurna kalimat itu pakai tanwin. Jangan dua-duanya pakai alif lam. Kenapa? Nanti tidak terasa sebagai kalimat. Mengambang malah belum selesai kalau dikasih alif lam juga. Nanti jadi naat nanti pelajaran 9 masih jauh ya.
Oke, tapi sebelum itu kita lihat di sini ya, kalau di pelajaran 1 ya dikenalkan benda-benda ya atau terjemahan bahasa Arab dari benda-benda hadza baitun. Baitunnya pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Di pelajaran yang ketiga memulai kalimat dengan baitun, dengan rumah, ya si rumahnya pakai alif lam, al baitu ya. Jadi beda gitu ya. Dan jangan menggabungkan alif lam dengan tanwin. Al baitun jadidun nggak bisa ya, karena alif lam dengan tanwin itu tidak akan pernah ketemu. Musuhan sampai hari kiamat, nggak mungkin bertemu. Kok bisa? Alasannya apa? Apakah mereka bermusuhan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena tanwin menunjukkan kalau dia itu nakirah, sedangkan alif lam menunjukkan kalau dia itu ma'rifah, dan sebuah kata tidak mungkin ma'rifah dan nakirah dalam satu waktu. Ya, harus pilih salah satu. Ma'rifah kah, nakirah kah? Gitu ya. Tidak mungkin ma'rifah dan nakirah sekaligus. Al-baitun itu tidak mungkin. Ya, hadza baitu. Hadza ini adalah rumah. Hadza baitu tanpa tanwin juga salah. Ya. Hadzal baitu ini rumah salah gitu ya. Itu nanti pelajaran 8. Hadzal baitu alif lam ada baitunya ada alif itu nanti pelajaran 8. Jadi ya rumah itu baitun ya konteksnya dikenalkan tadi, atau al baitu konteksnya memulai kalimat dengan rumah. Tidak mungkin dua-duanya ada. Al baitun juga tidak mungkin dua-duanya tidak ada. Baitu aja itu nggak mungkin, gitu ya. Kalau dua-duanya ada, al baitun berarti ini nakirah dan ma'rifah sekaligus di dalam satu kata, nggak mungkin. Kalau dua-duanya tidak ada, berarti ya ini nggak jelas ma'rifah apa nakirah karena dua-duanya tidak ada. Ini juga nggak mungkin. Ya, ma hadza baitu nggak mungkin. Gitu. Jadi harus pilih salah satu. Ustaz, nanti di pelajaran yang kelima kan ada dimudofkan, mudof ilaih ya enggak? Ya, itu kan berarti ya tanpa baitunya kan tanpa alif lam, tanpa tanwin. Memang tanpa alif lam, tanpa tanwin ya kalau secara lafaz. Tapi ma'rifah nakirahnya tergantung dari si mudof ilaihnya. Kalau dimudofkan ke yang ma'rifah, jadi ma'rifah dia. Kalau dimudofkan ke yang nakirah, jadi taksis nanti ya. Belum terlalu tinggi. Nah, sekarang kita baca dulu pelajaran yang ketiga ya. Ayo baca dulu yang dari atas. Ad-darsu tsalitsu, pelajaran ketiga. Baitun al-baitu, rumah. Kitabun al-kitabu, kitab. Qalamun al-qalamu, pena. Jamalun al-jamalu, unta. Terus. Al-qalamu maksurun, pena itu patah atau rusak. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun, anak kecil itu duduk dan guru itu berdiri. Terus ya. Untuk sekarang ya alif lam diterjemahkan dengan itu. Oke, masih saya bolehkan ya. Tapi nanti ketika pelajaran 8 ya, misalkan begini nih ya, saya kasih 2 kalimat nah ya. Tadi kan Mas Manto menerjemahkan al-qalamu maksurun, pulpen itu patah gitu kan. Sekarang saya kasih kalimat ya. Kalimat yang pertama al-qalamu maksurun, terjemahin. Kalimat yang kedua zalikal qalamu maksurun. Nah, gimana terjemahannya? Sama ya? Hah? Itu pena rusak. Yang mana? Al-qalamu maksurun terjemahin. Pena itu rusak. Zalikal qalamu maksurun. Itu pena rusak. Salah, itu pena rusak. Zalika qalamun maksurun. Itu pena rusak. Zalika qalamun maksurun. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya adalah zalikal qalamu maksurun. Pena itu Rusak. Jadi sama terjemahannya ya enggak? Padahal tulisan Arabnya berbeda.
tapi terjemahannya sama gitu ya. Kenapa? Karena al-qalamu maksurun diterjemahkan dengan pena itu rusak itu memang kurang tepat gitu ya. Pulpen itu ya patah misalkan atau rusak gitu ya. Itu kan biasanya berkaitan dengan kata tunjuknya enggak? Ya makanya saya kurang begitu seret. Pena tersebut rusak gitu ya. Al-babu maftuhun, pintu tersebut terbuka. Gitu, itu saya ya. Makanya ya yang menerjemahkan al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Oke, terjemahin. Dzalikal babu maftuhun. Pintu itu terbuka itu kan sama. Loh, kok sama terjemahannya padahal tulisan Arabnya berbeda? Tapi nggak fatal ya. Kenapa? Diterjemahkan seperti itu enggak Enggak. besar gitu. Ya, sebetulnya fatal nggak fatal tergantung sih apakah pakai F atau pakai P gitu ya. Gitu ya. Oke, ya, berikutnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku tersebut baru dan pena tersebut lama. Terus. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai tersebut kecil dan kuda tersebut besar. Al-kursiyu maksurun. Kursi tersebut rusak. Al-mindilu wasithun. Sapu tangan tersebut kotor. Al-ma'u baridun. Air tersebut dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan tersebut indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah tersebut dekat dan masjid tersebut jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu besar dan batu itu berat dan kertas itu ringan. Nah. Al-labanu harun. Susu itu panas. Susu tersebut panas. Al-qamisu nadhifun. Gamis tersebut bersih. Ya bisa gamis bisa Kemeja. gamis bisa kemeja ya, kondisional. Dan harun itu sebetulnya tuh rohnya itu ada tasydidnya. Harun. Ada apanya? Tasjid. Hah? Tasjid. Tasjid, iya. Tasjid, tas ketinggalan di masjid, tasjid. Bukan tasjid, Apa? tasdid. Tasjid. Gitu. Iya. Tasjid. Ya. Bukan tasjid, bukan. Tasjid mah tas ketinggalan di masjid, tasjid. Ya. Tasdid gitu. Tasjid. Jadi R-nya harus terbawa duluan ya. Jadi bukan Harun, tapi Harun. Iya, Harun ya. Gitu. Ini kalau disorot dia masuknya ke bab mudhoaf dia ya, isim fa'il dari mudhoaf ya. Oke, ya, bagus. Berikutnya langsung latihan. Tamarin. Latihan. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah bersama ketentuan akhir kalimat. Misalnya. Adopt itu sebetulnya itu mengikat Mengikat ya. ya. Berarti bukan Tapi maksudnya bukan mengikat tapi maksudnya memunculkan akhir-akhir ya kalimat ke akhir-akhir Jadi yang kata tepat ya. berarti baca dan tulislah bersama Harokat akhir-akhir setiap akhir kata-kata. akhir kata-katanya. Ayo, Ustaz. Jadi memang bacanya harus sampai ujung Ini sebelum ya. harus dibaca. Nggak boleh masjid al masjid nggak boleh. Harus baca sampai huruf terakhir. Baik. Masjidun, masjid. Al-masjidu. Masjid tersebut atau masjid itu? Masjid tersebut aja. Al-ma'u, air tersebut. Ma'un, air. Al-baitu, rumah tersebut. Babun, pintu. Qalamun, pena. Al-qalamu, pena tersebut. Al-kalbu, anjing tersebut. Kalbun, anjing. Qamisun, kemeja. Waladun, anak kecil. Al-hajaru, batu tersebut. Al-waladu, anak kecil tersebut. Himarun, keledai. Al-himaru, keledai tersebut. Al-hisanu, kuda tersebut. Hisanun, kuda. Bagus ya. Kalau ada yang bertanya gitu ya, kenapa awal kalimat dimulai dengan apa istilahnya itu? Dimulai dengan alif lam ya. Itu alif lamnya alif lam apa? Alif lamnya
ya bisa li ahdi zihni ya, untuk mengembalikan yang ada di pikiran sebelumnya lah ya. Atau bisa juga untuk li ahdi zikri, karena mungkin sebelumnya menyebutkan mengenai si benda tersebut lah ya. Artinya begini, ketika saya mengatakan ya al baitu kabirun, ya di sini tidak ada kata tunjuk, berarti rumahnya tidak mesti ada di TKP. Ketika saya mengatakan hadza baitun, rumahnya ada di TKP, ya bisa gambarnya atau memang ada sosok rumah lah ya. Ada ta'yin lah ya. Kelihatan ya, sosok rumahnya kelihatan. Zalika baitun, itu rumah, sosok rumahnya kelihatan walaupun agak jauh. Tapi ketika saya menggunakan al baitu kabirun, rumah tersebut besar. Nah, ini rumahnya Khusus. bisa jadi rumahnya tidak ada di TKP, ya. Bisa jadi rumahnya tidak ada di TKP. Rumahnya bisa jadi ada di Bogor, ya. Saya ke Bogor misalkan, ya. Saya ke Bogor survei rumah, ya. Kemudian, ya, teman saya nanya, kamu kemarin ke Bogor survei rumah ya? Iya. Gimana rumahnya? Nah, baru saya katakan rumah tersebut besar, gitu ya. Rumah tersebut besar, gitu ya. Nah, ya, rumahnya tidak ada di situ karena kita ngobrol di Jakarta, rumahnya ada di Bogor, gitu ya. Dan tidak ada kata tunjuk di sini ya. Nah, terus lawan bicara kok bisa connect karena saya dengan lawan bicara itu terbayang ya, yang sedang kita bicarakan rumahnya yang sama, rumah yang sedang ada di pikiran kita, gitu ya. Jadi tidak bisa istilahnya itu ya selalu memulai kalimat dengan benda-bendanya itu selalu ada alif lamnya. Kenapa? Karena kalau menggunakan istilahnya itu, istilah yang digunakan Syekh Abbas Hasan di dalam Nahwu Wafinya, karena mubtada itu mahkum alaih katanya, khobar itu mahkum ya, gitu ya. Jadi memang dan istilahnya itu mahkum alaih itu harus makrifah ya, makanya mubtada harus makrifah. Kenapa? Karena kita memulai kalimat ya dengan suatu benda, si bendanya ini ya harus ngeh dulu nih lawan bicara kita. Gak boleh ujuk-ujuk misalkan begini nih. Ya, saya nanya ke Mas Manto misalkan begini. Mas Manto, gimana filmnya? Gitu ya. Mas Manto, gimana filmnya? Seru nggak? Nah, Mas Manto bingung. Kok Ustadz ujuk-ujuk nanya film? Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada ya obrolan mengenai film. Gitu ya. Nah, atau misalkan ujuk-ujuk, Mas Manto, gimana sepatunya? Sebelumnya tidak ada obrolan mengenai sepatu. Tapi kalau misalkan ya istilahnya itu sebelumnya ada misalkan ya, Mas Manto misalkan ya posting ya mengenai sepatu, kemudian saya ngelihat postingan mengenai sepatunya Mas Manto. Saya memang nggak komen gitu ya di statusnya ya. Saya nanya langsung aja. Besok juga saya ketemu. Kemudian saya tanya, ya, Mas Manto, gimana sepatunya? Dia langsung connect dia. Ya, Ustadz nanya sepatu, dia langsung connect dia. Kenapa nih? Oh iya, saya kemarin posting sepatu. Ustadz nanya bagaimana sepatunya, berarti sepatu yang saya posting. Langsung terbayang. Nah, ya, connect inilah yang disebut dengan makrifah, ya. Dan itu pakai alif lam. Ketika saya mengatakan, ya, kaifal hiza, bagaimana sepatu, kemudian Mas Manto akan mengatakan, ya, al-hiza'u, sepatu tersebut, misalkan jamilatun, bagus. Sepatu muannas ya karena dia sepasang ya. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan ya, kenapa mubtada harus ma'rifah? Kenapa? Karena ya membicarakan sesuatu benda, ini harus connect dulu nih, ini ngomongin apa nih, ya. Gak mungkin ujuk-ujuk, Mas Manto gimana bajunya? Baju yang mana nih Ustaz? Nah, ini belum connect berarti. Bendanya belum disamain, belum sama-sama ma'rifah. Ya, makanya seluruh kalimat yang ada di pelajaran yang ketiga ini, kalimat yang diberikan seluruhnya alif lam ini semuanya ma'rifah. Asumsinya lawan bicara itu tahu ya, benda-benda yang dikasih alif lam ini tuh yang mana. Al-ma'u baridun, air tersebut dingin. Nah, lawan bicara saya itu langsung terbayang air yang mana. Ya, yang saya kabarkan dingin tuh yang mana, itu harus tahu. Kalau enggak ya enggak connect ngobrolnya. Saya berarti yang ya pelupa berarti ya.
Al-ma'u baridun ya akhi, gitu ya. Air tersebut dingin gitu ya. Karena kalau airnya ada dekat, saya akan mengatakan hadzal ma' baridun, gitu ya. Hadzal ma'u baridun. Tapi ya, kemudian airnya tidak ada di situ, ya. Nah, saya katakan al-ma'u baridun, maka lawan bicara saya langsung, oh air yang ini, air yang ada di situ loh, gitu ya, langsung terbayang. Kalau nggak terbayang, tapi saya tetap mengatakan al-ma'u baridun, berarti kesalahan ada di saya, ya. Berarti saya harus mengasumsikan ketika saya mengatakan al-ma'u baridun, al-baitu ba'idun, al-masjidu qaribun gitu ya. Saya harus memastikan kalau lawan bicara saya ngeh benda yang dijadikan awal kalimat ini yang mana yang dimaksud. Kalau enggak berarti saya yang salah. Salah menyusun sebuah kalimat. Ya, kalau gitu bagaimana dong? Berarti harus dikatakan dulu ya, dibalik ya. Misalkan fi salajati ma'un. Ya, di dalam kulkas ada air. Fis salajati ma'un, gitu ya. Nah, kemudian ini berarti kan kasih tahu, ya. Kemudian lawan bicara saya ngecek, gitu ya. Nah, dicek ternyata airnya dingin, gitu ya. Kemudian saya tanya, kaifal ma'u, bagaimana air tersebut? Dia akan menjawab al-ma'u baridun, air tersebut dingin, connect. Karena sudah tertentu. Ya, karena sudah tertentu, ya. Oke, kita lihat ya. Sekarang latihan yang kedua, baca. Ya, Bismillah. Iqra waktu, baca dan tulislah. Al-maktabu maksurun, meja tersebut rusak. Al-mudarrisu, Bisa rusak, bisa bisa patah. patah. Ya. Al-mudarrisu jadidun, guru tersebut baru. Al-qamisu wasikhun, gamis tersebut kotor. Al-labanu baridun, susu tersebut dingin. Al-masjidu maftuhun, besi tersebut terbuka. Al-hajaru kabirun, batu tersebut besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun, susu tersebut dingin dan air tersebut panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, imam tersebut duduk dan guru tersebut berdiri. Al-qamaru ba'idun, bulan tersebut jauh. Al-mindilu nadhifun, sapu tangan tersebut bersih. Bagus, berikutnya latihan 3. Ketiga, imla'il faragha Terus fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Isilah kekosongan di bawah ini. oh kirain hati ini ya. Isilah kekosongan di bawah ini dengan Dengan meletakkan. kata yang sesuai dari kata-kata di bawah ini. Bagus. Jamilun, indah. Langsung aja. Al-hajaru thaqilun, Terus. batu tersebut berat. Al-babu maftuhun, pintu tersebut terbuka. Terus Al-qamaru jamilun, bulan tersebut indah. Al-waraqu khafifun, kertas tersebut ringan. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan tersebut kotor. Al-labanu harun, susu tersebut panas. bagus. Berikutnya latihan 4. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Ya, ya. Selamat dia ya, nggak dibully ya. Nah, terus Al-mindilu nadhifun, sapu tangan tersebut bersih. boleh. Al-qalamu maksurun, pena tersebut rusak. Boleh. Al-ma'u baridun, air tersebut dingin. Boleh. Al-qalbu baridun boleh nggak? Iya. Al-baitu qaribun, rumah tersebut dekat. Terus. Al-masjidu ba'idun, masjid tersebut jauh. Al-mudarrisu waqifun, guru tersebut berdiri. Terus Al-waladu jalisun, anak kecil tersebut duduk.
Apa ini? Ayo nomor 8. Al-maktabu kabirun, meja tersebut besar. Terus. Qadimun, apa ini? Al-baitu qadimun. Boleh. Al-baitu qadimun, rumah tersebut lama. Terus. Al-masjidu jadidun, masjid tersebut baru. Bagus. Baca dalam kotak tuh. Al-kalimatul jadidatu, al-qamaru, bulan. Bulan tersebut jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasikhun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, rusak atau patah. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Bagus, ya. Oke. Kita lihat. Wah, masih lama. Habisin kan nih? Habisin. Habisin, sok. Ya, habisin. Najmun, an-najmu. Dia diartikan enggak? Nah, Nggak usah. sekarang ya karena ini berkaitan dengan alif lam, memulai kalimat dengan alif lam ya, atau dengan al ya, sebetulnya sih ya saya lebih suka nyebutnya dengan al ya. Seperti yang disebutkan Ibnu Hisham ya, di dalam Syarah Suduruz Zahab, beliau mengatakan huruf ma'ani yang terdiri dari dua huruf hijaiyah ya, itu dibaca sebagai sebuah kesatuan ya. Al ya al ya, min ya min ya. Tapi kalau huruf ma'ani yang terdiri dari satu huruf hijaiyah, dia disebut dengan namanya ya. Bahasa Arabnya dengan apa? Bukan bi, tapi al-ba'u ya. Bahasa Arabnya apakah apa? A, bukan A, tapi hamzah. Tapi kalau yang dua huruf ke atas, dua huruf, tiga huruf, itu tidak dibaca huruf hijaiyahnya satu persatu, enggak, tapi langsung satu kesatuan. Bahasa Arabnya dari ya, apa? Mim nun, enggak, bukan mim nun, tapi langsung min. Ya. Bahasa Arabnya tersebut bukan alif lam, tapi al ya. Nah, makanya yang paling tepat itu bukan ya alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, tapi al asyamsiyah dengan al qamariyah ya. Tapi nggak apa-apa juga menyebut seperti itu. Alif lam gitu. Nggak apa-apa, nggak bakal keluar dari agama Islam. Santai aja gitu ya, nggak bakal keluar. Ngaji salah aja nggak bakal keluar dari agama Islam, enggak Kan kata ya. ada yang disebutkan juga ada alif walam gitu. Hah? Walam juga ya, bisa tuh. Bebas, orang Indonesia mah mau ngapain terserah lah ya gitu ya. Cuman saya mah ya nyebutnya alif lam gitu ya. Gitu. Saya salah dong. Bawa sini dah, saya bawain dah Syarah Suduruz Zahabnya lah. Ada di bab awal Syarah Suduruz Zahab ya. Gitu. Tuh kalau salah bagaimana? Salah aja nggak apa-apa. Manusia memang banyak salah, yang penting tobat gitu ya. Nah, al itu ya dari segi pengucapan ya, al itu ada dua, ada al asyamsiyah dengan al qamariyah. Al asyamsiyah ya, huruf L dari alnya itu melebur, al qamariyah huruf L-nya tidak melebur. Jadi dan huruf hijaiyah yang bisa menerima harokat itu ada 28. Karena setelah al ini pasti di depannya ada huruf hijaiyahnya. Ya, nah dari 28 huruf hijaiyah ini ya yang bisa dikasih harokat dibagi dua, setengahnya huruf syamsiyah, setengahnya huruf qamariyah. Nah ini yang akan kita pelajari sekarang. Ayo baca. Ya. Najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, dikun ad-diku, talibun at-talibu. Terus langsung. An-najmu ba'idun, bintang tersebut jauh. Terus. Ar-rajulu waqifun, laki-laki dewasa itu berdiri. Terus. As-sukkaru hulwun, as-sukkaru hulwun, gula tersebut manis. Bagus. At-talibu maridun, siswa tersebut sakit. Terus. Ad-diku jamilun, ayam betina, ayam jantan tersebut bagus, indah. Terus.
Ad-daftaru jadidun, buku tulis tersebut baru. At-tajiru ghaniyun, pedagang tersebut kaya. Ad-dukkanu maftuhun, toko tersebut terbuka. Al-waladu faqirun, anak kecil tersebut miskin. Hah? Fakir artinya miskin. Fakir itu artinya apa ya? Kalau fakir artinya miskin, ntar muncul tulisan miskin artinya apa? Oh iya. Fakir. Fakir ya fakir ya. Karena fakir sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia. Fakir ya fakir. Nanti muncul tulisan mim sin kaf ya nun miskin tulis artinya jadi fakir lagi. Ini dibalik-balik enggak ya. Fakir ya fakir, miskin ya miskin. Anak tersebut Al-waladu faqirun, anak kecil tersebut fakir. nah, At-tufahu ladidun, apel tersebut lezat. bagus. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun, dokter tersebut tinggi dan pasien tersebut pendek. Bagus, berikutnya langsung. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimati. Langsung. Langsung. Al-babu, pintu. At-tajiru, pedagang. An-najmu, bintang. Al-qamaru, bulan. Ad-diku, ayam jantan. Al-ma'u, air. As-sariru, ranjang. Al-baitu, rumah. Al-masjidu, masjid. Ar-rajulu, orang Laki-laki dewasa. aja, langsung aja laki-laki Ya, aja. laki-laki. As-sukkaru, gula. Al-waraku, kertas. Terus. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Nah, langsung. At-tajiru ghaniyun. Terus. Diartikan ke sana? Nggak- Usah. Boleh artikan. Pedagang itu kaya. Terus. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. Terus. Apa ini? Al-waladu maridun, anak kecil tersebut sakit. Terus. At-tufahu ladidun, apel tersebut lezat. Terus. Al-maridu tawilun. Misalnya. Boleh. Nah, pasien tersebut tinggi. Terus. At-tabibu qasirun, dokter itu pendek. Terus langsung latihan berikutnya. Ikhtar, kalimatan saja. Ya. Kalimatan minal qaimati ba. Tanasibul kalimat apa? Tunasibul. Tunasibul kalimati, Kalimata objek ya. tunasibul kalimatan lati fil qaimati. Nah, fil qaimati Tapi A. Amzah, Amzah Ah, apa? A. Ya. Oh, ya. Terus. At-talibu maridun. Terus. Ad-dukkanu maftuhun. At-tufahu ladidun. Al-ma'u harun. Al-hajaru thaqilun. Al-qalamu maksurun. Bagus, langsung baca yang di dalam kotak. Al-kalimatul jadidatu hulwun, manis. Maridun, sakit. Ad-dukkanu, toko. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Faqirun, fakir. Qasirun, pendek. At-tufahu, apel. Bagus, langsung. Ada lagi? Ada 2 halaman lagi, tinggal 2 halaman lagi. Al-huruful qamariyatu wal huruful syamsiyatu. Al-huruful qamariyatu al-abu, misalnya. Ya. Al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu. Artinya enggak? Yang Kasihan jamaah loh. siap. Al-abu, bapak. Al-babu, pintu. Al-jannatu, surga. Al-himaru, keledai. Al-khubzu, roti. Al-ainu, mata. Al-ghada'u, apa berarti? Makan siang. Makan siang. Al-famu, mulut ya? Ya. Al-famu, mulut. Al-qamaru, bulan. Al-kalbu, anjing. Al-ma'u, air. Al-waladu, anak kecil. Al-hawa'u, Hawa, udara. udara. Al-yadu, tangan. Al-hurufu syamsiyatu, at-tajiru, pedagang. Al-thawbu,
pakaian, ad-diku ayam jantan, al-dhahabu emas, ar-rajulu orang laki-laki, Terus az-zahratu bunga, as-samaku ikan, asy-syamsu matahari, as-sadru dada, ad-dhaifu tamu, at-talibu siswa, ad-duhru punggung, ad-duhru Nah. punggung, al-lahmu daging, an-najmu bintang. bagus. Lagi tuh. Terus masih ada. Tamrinun latihan. Iqra'il kalimati til atiyati, iqra'il kalimatil atiyati, waktu Iqra'il kalimatil atiyata, atiyata. waktubha Terus? mura'iyan. Terus Qawaidu nutki, qawaida. qawaida nutki, Maf'ulun bihi dari mura'iyan. mura'iyan qawaida nutkil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Nah, Al-baitu rumah, ad-diku ayam jantan, al-mudarrisu guru, al-babu pintu, at-talibu siswa, as-sukkaru gula, ad-daftaru buku tulis, al-akhu saudara laki-laki, ar-rasulu rasul, al-wajhu wajah, Rasul itu apa? Utusan. as-sadiqu teman, al-qur'anu al-qur'an, as-salatu salat, al-ka'batu Ka'bah. Ka'bah. Ya, Ya, Ka'bah. Ka'bah. Ya, terus. Ar-ra'su kepala, al-isba'u apa isba'u? Hah? lupa. Jari. Iya, jari al-isba'u. As-sabun sabun. Al-dufru masalah lupa nih. Kuku. Kuku. Al-fajru fajar. Ad-duhru punggung. Enggak, zuhru ini. Iya, ad-duhru zuhur. Nah. Al-asru asar. Nah. Al-maghribu maghrib. Al-isya'u isya. Nah, gitu ya. Kalau zuhru punggung. Nah, iya. Kalau zuhru waktu zuhur. Iya. Gitu ya. Kecil, Nah, kalau al-isya ya waktu isya. Kalau al-asya makan malam. Gitu ya. Oke, lumayan ya. Pelajaran 3 selesai. Berikutnya kita ke pelajaran 4 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.